Allahumma syurna fi zumrati abil faid tijani wa minna bimadadil khatmil awliya'il kitmani. Allahumma qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrari wa a'ada alaina bimadadihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Lanjut ngaji kitab Al-Qaulus Sadid Sifatul Murid, karya dari Syekh Muhammad Hajuji Al-Hasani, halaman 7. Wa minha al-mujahadatu, wa minha iku setengah saking umur perkara-perkara yang selayaknya dilakukan oleh seorang murid, seorang salikin, seorang ikhwan, seorang fakir. Al-mujahadatu utawi serius, mujahadah bersungguh-sungguh. Wa ya halil utawi mujahadah iku fi syar'i ing dalam khabari umuri. Wa ya utawi mujahadah fi syar'i ing dalam miturut syarak iku muharabatun nafsi, merangi nafsu, al-ammarati kang ngajak-ajak apa nafsu bisu'i perkara kang ala, ditahmiliha gambare yen to bebani apa nafsu ammarah ma ing perkara ya syuku kang gawe angel apa mah, ngabotake apa mah, memberatkan, menyulitkan apa mah, alaiha ing atase nafsu bima kelawan perkara huwa kang utawi ma iku matlubun kang den supre fi syar'i ing dalam syariah. Hal yang harus dilakukan oleh seorang murid itu adalah al-mujahadah. Apa mujahadah itu? Muharabatun nafsi al-ammarati bisu'i, merangi nafsu amarah yang condong, nafsu amarah yang condong untuk melakukan keburukan. Jadi mujahadah adalah memerangi nafsu yang mendorong keburukan. Nafsu itu nanti banyak macamnya. Salah satunya ini adalah nafsul ammarah bisu, nafsu yang selalu mengajak, mendorong untuk melakukan keburukan. Bitahmiliha, dengan membebaninya, ma yasyuku alaiha, dengan hal-hal yang bisa mempersulit atau memperberat. Ma yasyuku alaiha, dengan memperberat dengan apa? Bima huwa matlubun fi syar'i, dengan segala sesuatu, melakukan sesuatu yang dianjurkan oleh syarak. Maksudnya apa? Mujahadah itu begini, sampean seharusnya itu melakukan puasa, melakukan sholat, mengeluarkan zakat, tapi sampai dihalang-halangi oleh nafsul ammarah. Lah, sampai melawan nafsu ammarah itulah yang disebut dengan mujahadah. Sampai seharusnya bisa tidur-tiduran di rumah, nafsu ammarah akan mendorong sampai untuk nyantai di rumah. Tapi sampai melawan itu, muharabatun nafsil ammarah bisu. Enggak, saya enggak mau tidur di rumah. Nah, itu namanya mujahadah. Sampean misalnya bisa saja di siang hari makan bebek,
apalagi bebek bumbu hitam. Sampai kalau kena bebek bumbu hitam, mestinya habis setengah piring bisa 3 talam. Nambah. Lah seharusnya sampai bisa makan bebek di siang hari. Tapi sampai melawan itu. Enggak, saya enggak mau makan. Saya mulai subuh sampai maghrib saya enggak mau makan apapun. Saya enggak mau minum apapun. Nah, sampai melawan itu, itulah yang disebut dengan mujahadah. Padahal sampai kan bisa nyantai, makan-makan di rumah, makan besar, atau kata istilah TikTok mukbang, makan besar. Mestinya bisa begitu, tapi enggak. Sampai enggak, malah mempersulit diri. Enggak, saya enggak mau makan. Saya makannya nanti setelah maghrib. Nah, itu namanya mujahadah. Malam hari juga begitu. Sampai bisa tidur sampai subuh. Tapi sampai lawan, udah jam 2:30 HP-nya di alarm. Nah, 2:30 di alarm bunyi. Begitu bangun, matikan lagi. Tidur lagi. Enggak, itulah Mbak Surip. Seharusnya sampai bisa menikmati tidurnya. Mimpi indah di Pulau Kapuk bersama sang istri. Dalam dekapan sang istri yang penuh dengan kehangatan. Ternyata sampai melawan itu. Nah, melawan enggak. Saya enggak mau tidur, saya harus bangun. Saya melakukan qiyamul dzikri. Hati-hati bacanya. Nanti kalau keliru bacanya qiyamul zakar ya. Bangun di malam hari untuk menjalani qiyamul lail. Lah, proses sampean bangun malam itu melawan nafsu yang sejatinya dia mengajak sampean untuk tidur nyantai-nyantai, melepas lelah. Itulah yang disebut dengan mujahadah. Nah, ini sebenarnya yang diinginkan oleh syariat. Matlubun fi syar'i. Syariat itu sebenarnya sampai ojo turu tok, tangi ayo salat. Sebenarnya kan syariat begitu. Tapi amarah nafsunya ini mengajak sampai untuk jangan. Nah, ini yang harus dilawan. Nah, perlawanan inilah yang disebut dengan mujahadah. Qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memang kepingin jihad, pingin serius, bersungguh-sungguh, kata Allah, maka akan saya permudah jalannya. Saya tunjukkan jalannya. Nah, ini kebetulan saya nulis status tadi siang. Ya, bahwa ketika sampai sudah tahu makomnya, sudah tahu target yang akan dicapai, maka akan terasa ringan langkahnya. Tapi kalau nggak tahu, bisa jadi akan berat. Maka sadarilah ketika sampean kok ringan langkah kakinya untuk menuju ke musholla, menuju ke zawiyah, menuju ke masjid, berarti sebenarnya satu pintu bahwa Anda diberikan hudan, diperingan oleh Allah, dipermudah oleh Allah untuk mencapai makom tersebut. Kalau dipersulit, berarti Anda harus introspeksi, lakukan investigasi dalam diri Anda. Gitu. Jadi akan dipermudah oleh Allah. Orang itu kalau misalnya dia tahu, saya nanti akan jadi misalnya kepala sekolah. Anda sudah tahu sebenarnya itu kemampuan dan capaian yang akan Anda capai, itu mestinya Anda sendiri sudah tahu. Saya mampu melakukan itu. Bisa itu saya raih. Sebenarnya kita sudah terukur, sudah tahu ukuran masing-masing. Sebenarnya saya itu tahu.
Saya bisa bangun rumah itu dalam tempo waktu 40 hari. Kata Ustaz Zuhri, saya bisa nikah nambah 3 lagi. Sebenarnya dia tahu makamnya ini. Tahu, enggak. Saya cuma 1 ini. Masya Allah, ampun saya ini. Dia tahu makamnya itu. Makanya dia nggak berani datang lagi ke KUA. Karena dia sudah tahu kemampuannya. Diberi berapapun, ditawarkan perempuan manapun, dia akan menolak gitu. Karena dia tahu batas kemampuannya ini. Lah Allah pun juga begitu. Sebenarnya memberikan insting, memberikan ilham kepada siapapun untuk mengetahui posisinya. Saya mampu. Saya 10 tahun lagi saya akan miliarder. Saya mampu. Dan saya akan bisa. Ya, sebenarnya begitu. Maka ayat ini menunjukkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Berarti kalau Anda dipermudah oleh Allah, lanahdiyannahum subulana, Allah akan memperingan Anda, maka cita-cita, maksud dan tujuan Anda akan lebih mudah tercapai. Qala Abu Ali At-Taqqam, man zayyana, man utawi sapane wong iku zayyana mais-maisi, menghiasi sapa man zahirahu ing zahirin man bil mujahadati kelawan mujahadah yo hasana mongko becik bagusake. Nek bahasa saya menajamkan, najamake sapa Allah sarairahu ing atine, peninggal atine man utawa sirnya man bil musyahadati kawan nyekseni maring Allah. Barang siapa, ini menurut Abu Ali At-Taqqam, barang siapa yang menghiasi zahirnya dengan mujahadah, maka Allah akan mempertajam batinnya atau menghiasi batinnya dengan apa? Dengan musyahadah, mampu memandang segala sesuatu ini adalah Allah semua. Sampai melihat satu bangunan, Masya Allah, ini ciptaan Allah yang indah. Melihat gunung, melihat pantai, melihat apapun, sampai semuanya menyadari bahwa ada Allah di situ, akan mampu mengilhami bahwa segala sesuatu ini adalah Allah semata. Nanti akan menyadari yadri annahu yadri fahuwa yadri. Anda akan sadar, oh alah begini, oh alah begini, oh alah begini. Karena orang yang tidak sadar, bisa jadi dia akan mempertumpuk hartanya. Sertifikat dilumpuhno, BPKB dilumpuhno, umroh gak gelem, haji gak gelem, sedekah gak gelem, zakat gak gelem, rapi mana tambah gak gelem. Kalau sudah begini, ternyata pada akhirnya dia akan meninggal tanpa bisa menikmati hartanya. Ya malah eman-eman toh. Eman-eman enak ndi? Mati wis tau haji, mati wis tau umroh, mati wis tau sedekah, mati wis tau zakat. Ambek mati gak tau umroh, gak tau zakat, gak tau sedekah, gak tau umroh. Enak ndi? Ya enakan mati, sudah pernah haji, sudah pernah umroh, sudah berzakat, sudah bersedekah, sudah nyantuni anak yatim. Duit dia mana lumpur sampai tadi petinju Mike Tyson. Nah kalau sudah begitu, sangat disayangkan. Begitu meninggal kurang 5 menit, aduh, jadi tak kayak umroh gak iso. Mau tak pakai haji sudah tidak mungkin. Di sorot dia mendukur bayang di atas amben,
Dia hanya berharap, ya Allah, uang saya mubadir ini. Gak ngerti dia begitu dia mati, bojone rapi maneh atas nama dibalik tambah kabeh. Sampai nduk kuburan aduh. Sangat disayangkan. Padahal mestinya sampean ketika hidup umroh bareng bersama istrinya kan maknyus. Duitnya dia mana man? Karena dia belum menyadari hakikat dari hartanya itu. Sebenarnya hakikat harta yang abadi itu yang dinafkahkan untuk sabilillah. Akhirnya gak dipakai. Ketak kediptok nang jero kuburan. Waduh. Saya nyimpen menabung. Ternyata saya memberikan nikmat untuk orang lain. Ya wis terserah lah ya. Sama-sama bagus, mungkin dia niatnya bagus. Tapi kan enakan mati wis haji, enakan mati wis umroh, enakan mati wis mari sedekah daripada mati duwe akeh. Nang rekening depositone 5 miliar, tabungane 10 miliar. Investasi rumahnya 20, kapling wis. Perumahan, mobil, wis Rubicon dan lain-lain. Kan sangat disayangkan. Meninggal di bawah uangnya tidak bermanfaat apapun untuk dirinya. Di sodakono enggak, dikai haji umroh juga enggak. Dadak ini wassalam. Eman. Nah, kalau disadari ternyata hidup itu masya Allah, kalau ditunjukkan oleh Allah hudanya, maka dia akan menikmati itu dengan sangat indah. Waqala Abu Utsman Al-Maghribi. Berarti ini orang Maroko, Al-Maghribi. Man tawani utawi sapane wong iku kana nyono sapa man. Annahu ing sak temene man iku yuftahu den buka lahu kanggo man apa syai'un suwiji-wiji. Min hadhihi tariqati saking ikilah tariqah au yukshafu utawa dibuka lahu kanggo man apa sing dibuka apa syai'in saking suwiji-wiji minha saking tariqah illa biluzumil mujahadati kejaba lawan tetep netepi mujahadah ya fa mongko utawi man iku fi ghalatin ing dalam keliru. Barang siapa yang merasa bahwa dia difutuh oleh Allah, dikasyaf oleh Allah dalam thariqah ini, tetapi dia merasa difutuhnya itu, dikasyafnya itu tanpa melakukan mujahadah, maka anggapannya, persepsinya, sangkaannya itu ghalat, keliru. Artinya apa? Ada orang mengaku kasyaf, mengaku fatah, saya mampu melihat kejadian 1000 tahun yang akan datang, saya mampu melihat alam gaib, saya mampu melihat segala sesuatu yang ada dalam diri hati orang-orang yang di hadapan saya, tapi dia tidak pernah melakukan mujahadah. Maka menurut Syekh Abu Utsman Al-Maghribi, maka anggapannya itu keliru, bohong, hoak, gak mungkin katanya. Berarti harus mujahadah. Kalau dia ahli tirakat, mujahadah, ahli qiyamul lail, ahli sedekah, ahli wiridan, ahli puasa, kemudian dia kok mampu mengkasyaf orang, masuk. Ya sudah selayaknya akan dikasyaf oleh Allah. Gak pernah mujahadah, gak pernah tirakat, gak pernah puasa. Lah kok dia ngaku sudah dikasyaf, maka fi ghalat, dia berada dalam kekeliruan. Gak mungkin, gak ngapa-ngapain kok sudah mampu mengkasyaf orang. Gak mungkin. Kata beliau, harusnya ya tirakat dulu.
Dipikir gampang, indigo. Dipikir gampang, mampu melihat batin atau isi hati orang. Itu bohong, nggak mungkin. Maka harus mujahadah. Kalau dia ahli mujahadah, pantas seandainya dia mampu mengkasyaf orang. Oh, memang dia ahli tirakat. Senin Kemis kuat. Oh, iku nak dekir kuat. Bendino wiridan. Kalau sudah begitu ya maklum. Nah, tanpa melakukan itu dia mampu menebak orang. Ya, kalau saya mampunya hanya menebak dompet. Paling dompetnya kosong. Ya, karena zaman akhir banyak krismon. Semoga ditambah ya rezekinya Allah. Wa qala Abu Ali Ad-Daqqaq qauluhum utawi dawuhe enggak usah utawi itu ya. Ai hadza qauluhum itu berarti. Utawa dzalika qauluhum. Dawe ulama al harakatu dawe ubah owah bergerak, Anda melakukan usaha iku barokatun ono barokah. Ada orang yang tidak berani melakukan action, gak berani melakukan apapun, takut difitnah. Saya enggak mau kalau tahajud tiap hari. Nanti jangan-jangan saya nanti dikira orang yang sok alim. Jangan saya enggak mau sedekah. Nanti saya dikira sok-sokan mau pamer. Alah batinku alasanmu kon pelit ae kok adikmu. Apalagi sekarang kebetulan kemarin di-share oleh Syekh Suwada. Sekarang musim kiai menyampaikan santunan anak yatim, nggak usah dipanggung, nggak usah dia. Ternyata kalau tidak seperti itu, justru tidak ada yang narik yang ngasih santunan anak yatim. Jujur aja, saya juga 2 tahunan ini itu posting, kadang habis status. Ketika saya ngambil status, Dokter Wasun WA saya nitip 500.000. Gara-gara saya posting. Coba kalau seandainya saya posting tahun kemarin ini, sekarang suro ini, saya nggak posting, nggak mengadakan. Dulu teman-teman saya japri, barangkali Anda atau kamu punya rezeki lebih, tak sampaikan karena yatim. Dulu tahun kemarin saya masih bawa rombongan ke Blitar, isinya anak yatim. Pulang kasih uang saku setidaknya 250.000 per orang. Ya titipan-titipan dari teman-teman. Sekarang nggak saya japri, saya nggak ambil status, dan saya nggak ngadakan itu. 0 hasilnya. Wes nyompong ini tulisan. Gara-gara postingan itu, Ustaz Fasun yang dulu setor saya. Saya nggak ambil status, libur. Nah, para hadirin rahimakumullah, itu juga bagus saksinya. Nari teman-teman yang punya rezeki yang lebih, ada yang nitip 50.000, ada yang nitip 100.000, ada yang 1 juta, ada yang ya situ rezeki lebih mereka. Tapi saya kemudian terkena seperti itu, rasanya aku kena fitnah ini. Akhirnya saya nggak ngadakan tahun ini. Ya wes dada tenang. 0. Dan tadi siang di istilah saya diparani anak yatim, sedikit protes. Jenengan kok mboten ngadakno amale. Terus
Ya, jadi gitu ya. Libur. Nah, kenapa kok mereka enggak saya kasih lagi? Ya, akhirnya saya jawab, ya wes, minggu besok kamu mau maaf. Artinya begitu. Kadang-kadang kita harus meniru apa yang dilakukan oleh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyatakan, tampakkanlah kebaikan sebagaimana tampaknya keburukan-keburukan itu yang dilakukan oleh orang-orang ahlul ma'asi. Gak apa itu, lanjutkan saja. Kamu mau sedekah, dipamerkan, silahkan. Masa sekarang yang diposting itu orang ahlul maksiat, karaokean diposting, dia melakukan nun sewu, pesta seks diposting. Maka selayaknya bagi kita untuk istilahnya itu menandingi postingan-postingan keburukan itu. Berarti tidak ada masalah. Hanya Allah yang tahu. Biarkan penilaian-penilaian mereka-mereka itu. Jadi nggak usah diraukan lagi. Mau tahajud silakan aja, mau sedekah silakan aja, meskipun nanti akan ada orang-orang yang mungkin memfitnah Anda, orang-orang yang akan ngomel, mengkritik apapun yang Anda lakukan. Kadang kita diam aja dikritik kok, bergerak, ya apalagi. Jadi itu ya. Jadi tidak usah sekarang itu menghalang-halangi niat baik sampean hanya karena merasa nanti dilihat orang. Sok-sokan itu. Enggak perlu sekarang itu. Ketika Anda mau melakukan itu, lanjut. Enggak usah nunggu ditunda, enggak usah nunggu nanti aja biar sepi orang. Nanti saya hadir. Alah itu nonsen. Jadi lanjut aja. Kalau Anda mau berbuat baik, diizhar, tampakkan. Enggak usah ditunda. Al-harakatu barakatun. Harakatu dhawair utawi uwai zahire ati iku tujibu nekaake. Apa harakatu dhawair barakatis sarair barakae pira-pira sir atau isine ati. Langkahmu yang terang-terangan itu akan menyebabkan hatimu lebih indah, lebih qanaah, lebih mengerti tentang arti kehidupan daripada orang yang biasa-biasa saja. Gerak saja ini. Tidak usah peduli dengan apapun. Ya, kadang-kadang kita mau mengadakan Maulid Nabi, enggak. Nah, begitu sampai mengadakan Maulid Nabi, dapat ocehan. Sampai Pak Zuri, sampai itu enggak niat, masa mau mengadakan pengajian, sampai enggak duwe. Anda akan dimaki seperti itu. Tapi tidak masalah. Lakukan apapun yang menurut sampean itu baik. Nanti akan muncul barokah sarair. Akan muncul keberkahan-keberkahan. Akan muncul. Karena apa? Kebaikan itu meskipun dihalang-halangi, tetap Allah nanti yang akan melanjutkan itu. Akan melanjutkan itu. Ibaratnya begini, saya ingat dawuhnya atau pesannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memberikan surat kepada Sungai Nil. Ya Nahrun Nil, in kunta tajri min qibalillahi fajri wa in kunta tajri
min qibali nafsik fala tajri. Jika engkau mengalir karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, maka kamu harus mengalir karena itu atas nama sunnatullah, perintah dari Allah. Tapi seandainya kamu merasa kamu hebat, mampu menahan dirimu untuk tidak mengalir, sehingga orang-orang rakyat Mesir itu kekeringan, ternak-ternak ada yang banyak yang mati, tumbuh-tumbuhan pun mengering, maka coba tahan diri. Ternyata tetap mengalir. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan Anda itu meskipun akan dihalangi, tetap akan berdiri. Sebagaimana Syekh Ahmad Tijani ketika mendirikan zawiyah. Ketika Syekh Ahmad mendirikan zawiyah, beliau juga dicaci maki oleh orang-orang sekitar. Izin pendiriannya dilarang, nggak ada yang mau bantu, baik bantu secara fisik, secara dana ataupun secara akal pikiran. Dicaci maki, dibully beliau. Tapi apa yang disampaikan oleh beliau? Beliau pun mengatakan, zawiyah ini dibantu atau tidak, tetap akan berdiri dengan izin Allah. Sampai mau bantu saya atau enggak, tetap zawiyah ini akan berdiri. Kata Syekh begitu. Dan makanya pendirian di zawiyah-zawiyah itu dihalangi seberapapun beratnya, tetap zawiyah itu akan berdiri. Nah, termasuk ini ya. Jadi harakatul dhawahir, bergeraklah. Kalau mau berzikir, saya niat pengen lakukan 1000, saya pengen fatih 1000 tiap hari, saya pengen puasa Senin Kamis, saya pengen qiyamul lail. Laksanakan saja. Nanti akan muncul keindahan-keindahan. Barakatus sarair itu akan muncul. Nanti akan muncul buah-buah dari gerak batinnya sampean tadi itu. Dari gerak zahirnya tadi, harakatul dhawahir. Tetap lakukan meskipun berat. Nah, artinya apapun yang sampean lakukan, tirakat itu pasti akan menghasilkan barakatus sarair. Apa hasilnya? Oh, nanti Allah yang tahu. Allah nanti yang ngasih. Ketika kita menanam tumbuh-tumbuhan, rawat saja semaksimal mungkin, dipupuk, dirawat, dikasih air, disiram. Maka dengan sendirinya rawatan sampean itu akan menghasilkan tumbuhan yang bagus, buah-buahan yang lebat. Tapi ketika tumbuhan itu enggak dirawat, disirami aja terlambat, enggak pernah dipupuk, akhirnya tumbuhan itu mengering. Anda tidak akan mendapatkan barokah sarair. Enggak akan mendapatkan tumbuh-tumbuhan itu yang indah. Enggak akan mendapatkan buah-buahan itu. Lalu sampai enggak pernah harakatul dhawahir, enggak pernah bergerak, dibiarin. Ya, maka rawatlah tumbuhan itu. Nah, jadi begini, ini pernah dilakukan oleh profesor dari Jepang, saya lupa namanya, mungkin Imoto itu ya. Kalau Imoto itu tentang air, mungkin mirip dengan beliau. Ada orang yang eksperimen, dia nyari pengalaman, dia melakukan sesuatu, akhirnya 2 pot dengan ukuran tumbuhan yang sama. Yang satu memang ditirakati, dirawat dengan baik, dipupuk, disiram dengan penuh ketulusan. Dan ketika dia nyirami dengan ucapan kalimat-kalimat yang indah. Yang satunya dengan kalimat-kalimat yang jengkel dan asal-asalan. Yang satunya, wahai bunga, kamu cantik, kamu memang indah, dan kamu memang layak untuk dirawat. Gitu terus setiap pagi. Saya dengan senang hati ngasih kamu air, saya dengan senang hati ngasih kamu pupuk. Yang satunya enggak. Oh, kamu merepotin tok. Gara-gara kamu saya harus menghilangkan waktu saya, mengorbankan waktu saya untuk nyiramin kamu.
gara-gara kamu saya harus beli pupuk. Kamu tuh ngerepoti tok. Ternyata tumbuhnya dari dua tumbuhan ini berbeda juga. Yang disirami dengan tulus, dengan ikhlas, serius, maka dia tumbuh dengan indah, menghasilkan buah-buah yang indah, bunga-bunga yang indah. Tetapi tumbuhan yang dirawat dengan kebencian, dengan ketidakikhlasan, maka dia akhirnya tumbuh mengering, jelek tumbuhnya. Nah, begitu juga dengan sampean ini. Kalau saya merawat hatinya dengan ikhlas, maka nanti akan muncul barokah sarabir, buah-buah keberhasilan, capaian-capaian yang indah. Nah, gitu. Wa qala asiri ya masyarus sabab, wahai para pemuda, golongane pemuda, jitu nemen-nemen nasira, seriuslah kalian semua. Qabla an tablughu ing dalem sadurunge yen sampai tumeka sapa sira kabeh mablaghi ing posisi ingsun. Sekarang kalian masih muda, lakukan yang terbaik menurut kalian. Bersungguh-sungguhlah, seriuslah ketika kalian melakukan satu ketaatan, melakukan harakatul dhawahir. Sungguh-sungguhlah, serius, ibadah sing tenanan, tirakat sing tenanan. Kalian akan satu saatnya nanti akan berada dalam posisi yang sama dengan saya. Kata beliau, kata Syekh As-Sirri As-Saqafi, kalian nanti akan mengalami hal yang sama, akan masuk di area yang sama seperti yang saya alami sekarang. Maka sekarang kamu harus lebih baik, kamu harus bersungguh-sungguh, serius. Nah, itu pesan dari beliau Sirri As-Saqafi. Fatadulfu, satu saat nanti fatadulfu mongko bakal lemah sapa sira kabeh. Wa taksurulan bakal berkurang sapa sira kabeh. Kama dhaiftu kaya oleh lemah sapa ingsun. Wa qasartu lan berkurang sapa ingsun. Satu saat nanti kalian akan merasakan hal yang sama dengan saya. Saat ini saya mulai lemah, mulai tumbuh satu persatu uban di kepala. Yang semula sampai kuat 7 kali naik gunung. Nah, Gunung Bromo. Semula kalian merasa kuat naik gunung 7 kali, saat ini dalam posisi yang sama seperti saya. Jangankan 1 kali, naik setengah gunung saja sudah menggos-menggos. Nafas kalian sudah terengah-engah. Bahkan sampean jamu STMC telurnya 70 masih menggos-menggos. Nafasnya sudah terengah-engah. Kalian akan menjadi lemah. Fataksuru, kekuatan kalian juga akan berkurang. Yang semula kalian bangga, wah, lapangan Persebaya itu dulu saya putarnya 70 kali. Sekarang sudah melemah. Makanya bagi sampean semuanya yang masih muda, kok punya uang belum umroh, segera umroh duluan. Nanti uang sampean baru ngumpul, tapi tenaga sampean udah loyo buat tawaf. Aduh, bayang berat, sa'i berat. Aduh, mumpung tenaga kalian masih fit, segeralah kalau punya uang. Insya Allah ya, semoga punya uang semua. Amin ya rabbal alamin. Kata Syekh Sirri, kalau kalian punya kesempatan, maksimalkan ini. Mulai melemah. Saya sendiri juga merasa. Dulu saya waktu SMP, lapangan Karangpilang itu kalau olahraga, saya puteri dulu 7 kali. Wah, itu enteng, nafasnya biasa. Sekarang sekali tok itu rasanya waduh,
Kuat apa enggak saya ini? Sekarang saya naik tangga di rumah itu, sekali tok nyampe di atas sendiri. Sudah mulai, sudah sudah mulai berkurang. Ingatlah kalian mumpung masih kuat, tenaga masih kuat, pikiran masih kuat, maka lakukan itu. Bermujahadahlah, seriuslah, tirakatlah. Jangan-jangan nanti ketika kalian sudah melemah, sudah berkurang, baru kepingin tirakat, ya sudah tidak mampu lagi. Maka ambil kesempatan itu sekarang. Kata Syekh Sirri As-Saqati, manfaatkan masa muda kalian, jangan sia-siakan. Waqala Al-Hasan Al-Qazzaz, bunia dan bangun apa hadal amru, ikilah perkara apa? Kesuksesan ini, kebahagiaan. Ala thalathati asya'a, ing atase telu pira-pira perkara. Siji, Allah tak kula yen to aja mangan sapa sira illa indal faqati, kejaba ing dalem nalikane luwe tenan, butuh banget. Artinya apa? Saya ingat pesannya orang-orang tua dulu. Orang-orang tua dulu itu pesannya mangan sing penak, turu sing nyenyak. Makan yang paling enak, tidur yang paling nyenyak. Saat ini kamu kalian masih muda. Paham saya dulu itu wah enak ya. Makan sate, makan gulai, makan udang, makan bebek, makan ayam. Ternyata keliru. Enggak gitu maknanya itu. Makan yang paling enak itu adalah makan ketika dalam keadaan lapar. Ibarat orang dulu mengatakan iwak sing paling enak iku iwak luwe. Artinya apa? Yo poso. Oh juga kayak mangan. Jangan terlalu banyak makanmu itu. Makanlah ketika dalam keadaan butuh. Nah, saya ingat waktu camping dulu masih sekolah ini ya, Persami atau camping itu makanannya teman kan nggak ada yang bisa masak. Anak SD, anak SMP nggak ada yang bisa masak. Nah ketika makannya itu cuma ikan garam, iwak uyah itu, kadang nggak micin. Karena posisi kita lapar, nyaman ongku. Ini nyaman banget meskipun bukan ayam, nggak ada ayamnya, nggak ada bebeknya, nggak ada dagingnya, nggak ada telurnya. Tapi makan dalam keadaan lapar, masya Allah, koyoman. Tak kasih talam, cuma ikan garam. Masya Allah, nikmatnya bukan main. Kalau orang kelaparan, nah begitu juga maknanya. Jangan terlalu banyak makan, kurangi makanmu. Illa indal faqr, kecuali kalian memang benar-benar sangat lapar. Jadi makanlah ketika dalam keadaan lapar. Tapi jujur saja saya termasuk kebanyakan makan. Lah ketemu orang dia mana? Jangan tak empet, ya wis makan. Ketemu lagi, apalagi kalau main ke Madura itu ya. Kalau main ke rumahnya teman atau pasti kasih makan itu orang Madura itu. Loman-loman orang sana itu ya, pasti makan. Bojonegoro, Lamongan, teman itu. Mampir ke teman itu kasih makan. Ya ini maunya enggak tapi kasihan juga ya. Ya wis lah. Ini idkhulus surur. Ya nyeneng no atine wong sing nyuguhi. Ya enggak apa-apa lah itu. Sekali-sekali, enggak tiap hari. Jadi jangan terlalu banyak makan. Wala kana bulan ojo turu sapa sira illa indal ghalabati kejaba dalam nalikane kalende. Kalende itu terpaksa tidur.
Ya usahakan ini. Makanya ada ulama itu yang sampai beliau itu kalau tirakat, kalau sedang wiridan, itu dipikirnya sedia lombok. Begitu mulai ceduk ini, ambil lombok langsung dioleskan ke matanya. Karena dulu nggak ada balsam. Akhirnya lombok. Bahkan terakhirnya beliau itu ada yang sampai buta. Ya karena itu. Karena saking pengennya nggak tidur. Karena bagi beliau tidur itu menghabiskan umur, menghabiskan usia. Sia-sia. Jangan sampai saya tidur karena saya nggak ngapa-ngapain. Padahal kesempatan saya untuk beribadah itu lumayan. Kalau saya tidur 1 jam, ini kalau dibuat baca Fatih itu bisa 400. Kalau 1/4 100, berarti 1 jam bisa 400. Nah ini orang-orang guru, termasuk guru kita Sidi Syekh Ahmad Tijani. Beliau dalam khulwat yang terakhirnya di Busambut itu, sehingga terjadi Fathul Akbar, itu beliau pernah berazam, beriktikad niat saya gak akan tidur kalau saya tidak ditemui oleh Rasulullah. Sampai ini dililitkan tali ya. Saya kebetulan pernah ke sana. Di mihrabnya ini, kamarnya itu pasang kayu, kemudian kayu itu dililitkan tampar, tampar itu dililitkan juga ke lehernya. Jadi kalau beliau ngantuk, bangun lagi. Duh iya ini serius ini. Jadi gak mau tidur beliau. Saya tanya kepada Syarif Nur Habib, itu dilakukan selama 7 bulan, kurang lebih 7 bulanan. Beliau gak tidur, gak mau tidur. Kalau saya gak ditemui sama kakek saya Rasulullah, saya gak mau tidur. Tapi sebelumnya sudah tirakat itu. Akhirnya beliau merasa, saya ini sudah tirakat kok nggak usul-usul, nggak foto-foto. Akhirnya beliau merasa, oh kemarin saya wiridan, saya tirakat. Tujuan saya itu kepingin al-qubbaniyatil uzma. Sebagaimana ketika beliau ditanya oleh Syekh Mahmud Al-Qurdi, ma matlabuk? Weh Syekh Ahmad, kamu pengen apa ini? Kok nemui saya? Kata Syekh Ahmad, matlabi al-qutbaniyatul uzma. Saya tuh pengen punya pangkat al-qutbaniyatul uzma, wali kutub yang paling agung. Akhirnya beliau sadar, oh mungkin gara-gara ada gharat, ada ketidaktulusan dalam tirakat beliau, akhirnya beliau menghilangkan itu semua. Sudah mulai sekarang saya nggak mau lagi. Saya mau dimuliakan atau dihinakan oleh Allah, terserah Allah. Saya mau disukseskan atau tidak, terserah Allah. Sudah tidak mau lagi. Sekarang saya hanya ingin bertemu dengan Rasulullah. Mau jadi wali atau enggak itu terserah Allah. Dan saya bertekad mulai sekarang, saya enggak akan pernah tidur. Nah itu yang kemudian dengan membuang semua gorok-goroknya, tujuan-tujuan selain Allah, justru akhirnya beliau malah difoto oleh Allah. Itu gak mau tidur. Nah, kita di setiap tempat, dalam mobil, begitu masuk cekrek 10 menit doa yang seharusnya Bismillahirrahmanirrahim usaha diganti Bismillahirrahmanirrahim. Naik pace gitu. Nah ini ya, kebanyakan tidur. Kemudian wala tatakallam, aja gunem, jangan ngobrol. Sapa sira kabeh illa indan darurah, kejaba ing dalam narikane kepepet, terpaksa. Bisa jaga kakek ngomong yang penting-penting saja, kata beliau. Jadi berbicaralah sesuai dengan kebutuhan kalian. Itu kata Syekh Hasan Al-Qazzaz. Jadi kalau banyak ngomong nanti malah banyak kesalahan yang keluar. Semakin banyak kita ngobrol, akan semakin banyak kesalahan-kesalahan yang muncul, akan dikurangi.
Ya, pesannya itu. Jadi memang benar ya, kita sebagaimana ungkapan ulama-ulama dahulu itu turu sing bena, mangan sing bena. Artinya itu bukan kemudian kita makannya yang mahal-mahal, yang enak-enak, terus kita di spring bed, di kasur yang mewah, bukan. Maknanya adalah kurangi tidurmu sehingga ketika kalian benar-benar ngantuk, tidurnya itu nikmat sekali meskipun cuma 5 menit. Oh, enak banget itu karena kondisi kita memang benar-benar lelah. Akhirnya tidurnya itu pulas. Nah, tidurnya itu punya kualitas yang bagus. Bukan tidur-tiduran. Nah, kadang-kadang kita itu nggak ngantuk tapi ditidur-tidurkan, dilayan-layankan. Apalagi sekarang itu tradisi kita itu tradisi rebahan. Makanya generasi sekarang itu disebut generasi kaum rebahan. Ini enggak anak-anak, enggak remaja, enggak yang tua, semuanya terkena efek ini. Sedikit-sedikit rebahan. Ya termasuk saya juga. Jadi ya, seharusnya dikurangi, jangan banyak rebahan. Waqala Ibrahim bin Adham, wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.